Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia dan ibu kota Yogyakarta. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Agresi militer Belanda II membuat kondisi di Indonesia semakin tidak menentu dan keadaan rakyat semakin menderita. Terlebih perlawanan dari pasukan Indonesia yang dilancarkan secara bergerilya belum memberikan hasil yang bisa menjadi perhatian dunia internasional. Agresi militer Belanda II juga mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua pihak, baik Indonesia maupun Belanda. Pada dasarnya, agresi militer Belanda II dilatar belakangi karena kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia. Melalui jalan perundingan, Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Indonesia, kendati saat itu Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Sebenarnya sebelum meletusnya agresi militer Belanda II, sudah disepakati perjanjian Reville, namun ternyata Belanda mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Agresi militer Belanda II diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifudin Perwira Negara. Belanda melancarkan serangan menggunakan taktik perang kilat listrik di segala sisi wilayah Republik Indonesia. Dimulai dari merebut pangkalan udara Maguwo, saat ini bernama Adi Sucipto, dengan menerjunkan pasukan payung dan dengan gerakan cepat mampu mengambil alih kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia saat itu. Belanda juga mengasingkan para pemimpin Indonesia yang sebelumnya mereka tangkap di Parapat, Sumatera, dan Pulau Bangka. Sebelum diasingkan, Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Syarifudin Prawira Negara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat. Ada juga beberapa menteri yang sedang berada di luar Jawa sehingga tidak ikut tertangkap. Mereka diantaranya Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan J.K. Simon, Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno, serta Menteri Kehakiman Mr. Susanto. Belanda melakukan beberapa strategi untuk menghadapi bangsa Indonesia yang mulai ditetapkan pada akhir tahun 1948, yang dikenal sebagai strategi tiga sisi. Pertama, Belanda berharap dengan menerapkan kekuatan militer secukupnya agar dapat menghancur leburkan Republik dan militer Indonesia secara menyeluruh. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara federal, serikat lebih melaksanakan program memecah belah bangsa atau politik adu domba Divide et Impera. Serta yang ketiga, Belanda berharap bangsa Indonesia akan mendapatkan sanksi internasional melalui pemberian kedaulatan pada Federasi Indonesia yang dikuasai oleh Belanda secara tidak langsung. Seiring dengan penyerangan terhadap Bandar Udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember tahun 1948, PTN MPL berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Reville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik Indonesia terjadi di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota RI Yogyakarta yang kemudian dikenal sebagai agresi militer Belanda II, telah dimulai. Belanda konsisten dengan menambahkan agresi militer ini sebagai aksi polisional. Agresi militer Belanda II tersebut dianggap sebagai kemenangan besar yang diperoleh Belanda. Hal itu mereka mampu menahan para pucuk pimpinan bangsa Indonesia, namun hal itu kemudian menuai kecaman keras dari luar negeri
yang sebelumnya tidak diduga oleh mereka. Kecaman tersebut salah satunya datang dari Amerika yang menunjukkan simpatinya kepada Indonesia dengan memberikan beberapa pernyataan. Pernyataan tersebut diantaranya, jika Belanda masih saja melakukan tindakan militer terhadap bangsa Indonesia, Amerika Serikat akan menghentikan segala bantuan yang diberikan pada pemerintah Belanda, mendorong Belanda untuk menarik pasukannya berada di belakang garis status quo reveal, mendorong dibebaskannya pimpinan bangsa Indonesia oleh Belanda, mendesak agar Belanda dibuka kembali, sebuah perundingan yang jujur berdasarkan perjanjian Revel. Agresi militer Belanda II pada intinya memiliki tujuan untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan tentara TKR itu sesungguhnya sudah tidak ada. Dengan begitu, Belanda memiliki hak untuk berbuat semaunya terhadap bangsa Indonesia. Adapun dua alasan utama mengapa PL melancarkan agresi militer tersebut. Pertama, Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia yang merupakan suatu kesatuan sistem ketatanegaraan. Dua, ingin menguasai Republik Indonesia. Adapun dampak bagi Indonesia. Yang pertama, di Bandara Lapangan Terbang Maguwo berhasil dikuasai pasukan Belanda melalui serangan udara menggunakan 14 pesawat yang terdiri atas Mastek dan Siwak. Dua, terdapat beberapa korban TNI sebanyak 128 pasukan saat terjadi serangan di Bandara Maguwo. Tiga, pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. 4. Beberapa pemimpin Republik Indonesia diasingkan meliputi Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Haji Agus Salim Sultan Syahrir. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.